Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 27 bulan Maret tahun 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Keuangan. Rohaniwan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah. Cuma satu. Saudara yang beragama Kristen Protestan, apakah saudara bersedia mengangkat janji jabatan menurut agama Kristen Protestan? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata janji yang akan saya ucapkan. Saya berjanji. Saya berjanji. Sekarang ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Menteri Keuangan disaksikan saksi pejabat. Bapak Menteri Keuangan serta saksi pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Dr. Robert Leonard Marbun, SIP MPA, pejabat yang dilantik beragama Kristen Protestan. Bapak Menteri Keuangan disilahkan kembali ke tempat semula, demikian pula saksi pejabat dan Bapak Robert. Persiapan upacara serah terima jabatan. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Bapak Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
tahun 2021-2026 dan Bapak Robert Leonard Marbun selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2026. Kami mohon kepada Bapak Menteri Keuangan, Bapak Heru Pambudi dan Bapak Robert Leonard Marbun untuk maju ke meja penandatanganan. Penyerahan memori jabatan disaksikan oleh Menteri Keuangan. Penyerahan memori jabatan akan diserahkan oleh Bapak Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2021-2026 kepada Bapak Robert Leonard Marbun, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2026. Bapak Menteri Keuangan, Bapak Heru Pambudi dan Bapak Robert Leonard Marbun dipersilahkan kembali ke tempat semula. Arahan Menteri Keuangan. Seluruh peserta dimohon dalam posisi istirahat. Yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Wakil Menteri Keuangan Bapak Swahasil Nazara dan Bapak Yuda Agung, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Bapak Todot Tua Pasaribu, para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat yang dilantik pada hari ini, para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau kita bicara pelantikan hari ini, kita tidak bisa hanya melihat ke depan. Harus kita lihat apa yang sudah dibangun. Bapak Heru Pambudi itu bukan muncul tiba-tiba. Beliau dibentuk dari proses yang panjang, dari bawah, dari lapangan, sampai ke atas. Ini kayaknya saya mesti ngarang ya. Kita harus belajar berkoordinasi. Yang bikin siapa? Kerja tim itu yang selama ini ditunjukkan oleh Bapak Heru Pambudi, apalagi dalam posisi dia sebagai Sekretaris Jenderal. Jadi dia berhasil membentuk kerja tim yang bagus. Kan saya baru di sini waktu itu ya. Kalau nggak ada Bapak Heru pasti saya berantakan tuh di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi leadership hadir untuk Bapak Heru bukan hanya di ruang rapat. Kalau di rapat kita ketawa-ketawa aja Pak ya. Tapi setelah itu di follow up dengan baik. Ini leadership juga lahir dari interaksi langsung, dari membangun kepercayaan. Perjalanannya juga tidak linier. Kalau saya mathematician begitu ngomong linear, saya akan kepikiran kuadratik, ini. Fungsinya macam-macam nih. Pak Heru linear apa? Eksponensial. Sebenarnya dia eksponensial, salah gitu. Lintas fungsi, lintas peran, bahkan lintas perspektif. Dan dari situ terbentuk satu hal, cara berpikir yang komprehensif. Ditambah lagi prinsip yang konsisten, yaitu kerja keras, loyal, dan amanah. Nah, itu yang kemudian menjadi fondasi di Sekretariat Jenderal. Jadi yang kita lanjutkan hari ini sudah ada, arahnya sudah jelas,
Standarnya sudah ada. Dan di titik ini estafet itu berpindah. Ini kalau saya anggapnya sebagai rotasi yang biasa aja. Itu proses yang biasa, nanti Pak Heru akan menempati posisi yang baru sesuai dengan perkembangan kondisi dalam beberapa bulan ke depan. Itu mau pensiun. Tuh Pak Rio mau pensiun tuh. Kita juga banyak kosong posisi-posisi eselon 1 yang nanti kita bisa manfaatkan dengan pengisian orang-orang yang tepat gitu. Estafet tidak sekedar pindah orang, tapi memastikan kesinambungan kualitas. Saya pikir tadinya Pak Heru tuh kecil. Tapi saya bandingin dengan Pak Robert, dia masih lebih tinggi rupanya. Masih unggul Pak. Dan Pak Robert Leonard Marbun, kalau kita lihat, juga datang dengan fondasi yang kuat. Beliau punya latar belakang akademik yang lengkap, hubungan internasional, policy analysis, sampai ekonomi. Dari sisi karir juga sama, pernah di pengawasan dan penegakan hukum, pernah memimpin wilayah, pernah di fungsi internasional, sampai kebijakan penerimaan negara. Jadi ini kombinasi lapangan, kebijakan, dan koordinasi. Ini penting, karena sekjen itu butuh orang yang ngerti operasional, mengerti kebijakan, dan bisa menyatukan semuanya. Tapi saya nggak tahu nih, Pak Robert kan kelihatannya serius banget. Kalau rapat bisa ketawa-ketawa nggak? Siapa? Nanti kita kalau rapat bawa kalkulator semua, serius sama dia. Siapa? Jadi Pak Robert nggak dari nol, tapi melanjutkan dengan kapasitas yang sudah terbentuk. Kalau lihat dari rambut sudah kelihatan, sepertinya dia lebih sering kena angin di depan. Artinya lebih biasa berpikir lah. Udah terbiasa berpikir lah. Sekarang kita lihat konteksnya. Global sedang tidak stabil, geopolitik sedang bergerak, harga komoditas fluktuatif. Kalau kita negara tetangga kita, BBM udah naik nggak kira-kira kan? Di sini Pak, dengan kepemimpinan orang-orang ini, kita bisa menjaga harga BBM di level yang sekarang tanpa membahayakan APBN. Jadi tim kita tuh jago, cuman di luar masih kurang dihargai ya. Kita masih kampanye tuh. Kita jago dibanding negara-negara tetangga kita. Berarti timnya bagus sekali di sini. Dan pada waktu harga BBM naik ke level yang tinggi itu, saya diundang ke Kertanegara. Ditanya, kan kiranya waktu udah kacau harga minyak ini, wah itu pasti anggaran kacau nih. Ditanya sama Presiden, gimana APBN? Aman Pak. Oh aman. Kalau 100? Aman Pak. Sudah kita itu sampai 100 aman semua. Artinya ada tindakan-tindakan yang kita bisa jalankan untuk itu mengamankan itu. Dan itu belum terpublikasikan dengan baik ke media, kayaknya saya hanya bicaranya saya separuh-separuh, kelihatannya mereka nggak banyak ngerti. Tapi nanti tugas Pak Marbun kan namanya, untuk memastikan itu lebih dipahami masyarakat. Jadi dengan keadaan yang seperti itu pun kita nggak pernah panik. Di luar kita tenang terus, walaupun kalau rapat panik sih. Tapi kita approach secara terukur, nggak pernah ada angka yang aneh-aneh yang nggak bisa kita hitung. Saya di Dirjen Anggaran, Pak Luki ya, itu orang ITB nyasar. Jadi dia pasti jago ngitung. Orang ITB kok pegang anggaran, sama menterinya. Elektor pegang Kementerian Keuangan, sama ngaconya kita. Tapi kita pastikan approach kita betul-betul kuantitatif dan terukur. Semua memberi masukan yang pas pada waktu meeting. Jadi waktu kita serius banget. Begitu selesai ya ketawa-ketawa. Tapi semuanya dikendalikan dengan baik. Kita pegang prinsip disiplin fiskal, kredibilitas APBN. Itu yang kita pegang mati-matian selama ini. Selama paling enggak 6 bulan terakhir ya.
Karena orang-orang udah lihat nih, Purbaya mau bikin kesalahan apa katanya. Pasti tembus 3%. Tahunnya tahun lalu pun di bawah 3% kan. Kita publish berapa? 2,92. Aktualnya nanti di bawah itu lagi. Jadi kita jago juga rupanya. Dengan defisit di bawah 3%, tapi kita semua nih, kerja semua bisa membalik arah ekonomi ke arah yang lebih baik. Triwulan keempat tahun lalu, saya yakin triwulan pertama ini juga tumbuhnya lebih bagus lagi. Berapa Pak Febrio? Pak Febrio? Ya, cuma 5,5 loh. Berarti lu salah dong. Lu kan bilang Anda bilang 5,7 kan? Hah? Di luar bilang 5,7. Kalau ada di atas 5,5 lu potong bonus ya. Enggak. Jadi dengan kebijakan yang pas, dengan diskusi yang terus menerus, kondisi fondasi kita amat kuat. Itu yang bikin Pak Presiden agak senang. Gimana? Menteri Keuangan? Aman Pak. Kalau naik sini? Aman Pak. Kalau naik situ? Aman Pak. Dia mikir, kok dia ngomongnya aman terus? Jangan-jangan dia ngitung. Kita bukan ABS ya. Kita semua terhitung, semua kita hitung dengan baik. Nggak ada yang main-main. Untuk pertumbuhan ekonomi, saya bukan mengandalkan fiskal aja tuh. SMI, apalagi LPEI yang hadir semua ini, kita coba galakan. Ada Geodipa juga, kita galakan ke depan. Bahkan si PT SMI saya suruh hitung, kalau bikin sekolah terintegrasi, gimana? Biayanya seperti apa? Bisa nggak kita bikin? Mendahului Pedanka Dikti, Ristek Dikti. Jadi kita udah punya model seperti itu kalau kepepet. Kementerian Keuangan bukan penonton. Kita di depan, tapi di belakang. Kebijakan kita dampaknya depan walaupun kita di belakang. Hebat juga ya. Jadi kalau kita salah urus, hampir pasti negara ini arahnya akan terganggu. Jadi nanti Pak Robert pastikan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Sekarang udah bagus, baik ke depan lebih bagus lagi. Kita semua mendesain kebijakan, kita menjalankan dengan sistematis, kita ukur dampaknya. Makanya Pak Prima kesel sama saya tuh, saya suruh tanya terus. Uang berapa? Sekian nih. Kamu salurkan ke apa? MBG iya. Dimonitor enggak? Dimonitor. Mana monitornya? Anak buahnya belum pernah ke lapangan. 1 kali dalam 5 bulan. Tapi ke depan akan lebih bagus lagi. Mungkin dia kesel sama saya. Tapi kan dampaknya bagus. Kita bisa komunikasi dengan MBG. Pak Yuda juga bantuannya signifikan sekali sehingga kita bisa berkomunikasi dengan kepala MBG. Apa? BGN. Jadi adalah langkah-langkah yang mereka lakukan. Karena mereka mengerti kesulitan kita di sini ya Pak Yuda ya. Kita di luar tenang, tapi dalam kita hitung terus. Jangan sampai ada sesuatu yang kita salah hitung. Jadi kalau orang bilang kita mau krisis 2 bulan, 3 bulan lagi, itu nggak benar. Kenapa? Semua yang mungkin sudah kita hitung di Kementerian Keuangan. Itu ada Pak Febrio tukang hitung, walaupun salah terus tadi. Ada Pak Yon juga ngitung pajak, Pak Luki, Pak Suminto, semuanya Pak Wamen. Coba siapa? Pak Rio. Pak Rio banyak duit ya, tapi pelit dipegang terus. Tapi selalu berkontribusi positif dalam rapat sehingga kita bisa mengambil keputusan yang optimal. Jadi nanti semuanya mesti disadari bahwa APBN adalah shock absorber sekaligus engine. Shock absorber sekarang nih, ketika harga minyak dunia naik, kita serap di sini. Gara-gara itu BBM gak naik, sekarang popularitas pemerintah naik kencang sekali ke atas, popularitas presiden utamanya. Itu akan menambah komponen stabilitas di ekonomi kita. Itu kita perlu sehingga kita bisa fokus menjalankan program-program yang ada. Jadi shock absorber sekaligus engine itu harus balance keduanya. Dan balance itu tidak mungkin tercapai kalau kita kerja sendiri-sendiri. Udah bosan belum?
Dengar gue ngomong, udah bosan? Banyak kan ngomong gak ya? Jadi kita semua harus terintegrasi. Nah ini peran sekjen menjadi sentral ke depannya. Peran sekjen ini itu inti dari organisasi. Satu, sebagai orkestrator, Anda harus memastikan semuanya sinkron. Kedua, sebagai penggerak transformasi, organisasi harus terus diperbaiki ke depannya. Dirjen pajak lah, mau di belakang, kenapa di belakang? Biaya cukai, oh di sini. Kita disorot oleh pimpinan tertinggi kita masalah pajak dan biaya cukai. Kita udah selamatkan biaya cukai itu some extent sehingga ada harapan diperbaiki, itu udah poin bagus sekali. Kita harus perbaiki terus ke depan. Pajak juga sama. Ada beberapa langkah drastis yang kita ambil Pak Bimo untuk memastikan anggaran kita tahun ini aman. Dan itu perintah langsung dari Presiden. Nanti Pak Sekjen yang baru monitor terus dari waktu per waktu. Biasanya begitu, kalau ada tekanan kita aktif, begitu hilang, business as usual. Ya enggak, kita enggak bisa as usual. Kita sudah selamat kemarin enggak krisis, enggak resesi. Ke depan target kita adalah, tugas kita adalah menciptakan suasana supaya ekonomi tumbuh lebih cepat lagi ke arah sana. 8% katanya mudah-mudahan tercapai. Yang enggak sekarang, 3 tahun ke depan kelihatannya bisa terlihat. Yang ketiga, kita sebagai penjaga reformasi atau sekjen sebagai penjaga reformasi yang sudah baik sekarang dikunci, dipastikan tidak memburuk lagi ya. Kita gabungan praktik lama yang efektif dengan inovasi baru kalau Anda punya. Kalau nggak punya berarti sama aja. Jadi harus Anda berpikir lebih keras lagi supaya kita lebih efektif yang mendukung tadi. Laju pertumbuhan yang lebih cepat. Selain itu juga Sekjen berperan sebagai integrator kebijakan pimpinan. Jadi arahan harus jadi aksi nyata. Kenapa saya sering rapat-rapat, 1, 2, 3, 4 putusin ya, ya. Kan saya nggak nyatet. Habis itu kalau nggak di follow up, ya nggak kejadian. Nanti dipastikan itu di follow up dengan baik ya. Yang berikutnya, Sekjen juga pengelola SDM dan budaya. Jadi kita hilangkan silo-silo. Contohnya silo apa? Si Pak Prima, oh nggak ada Pak Prima ya? Oh itu dia. Pak Prima punya kelebihan pegawai. Pajak kurangan pegawai. Daripada rekrut baru kita switch aja sebagai orang dari tempatnya Pak Prima ke pajak. Tapi orang pajak kesan pertamanya, gue lebih tinggi kayak gitu. Karena gajinya lebih tinggi, baru tahu gajinya lebih tinggi ya pajak. Kita potong atau kita naikin yang lain? Kan 2 pilihan, kita samain, kita potong pajak yang orang pajak atau yang lain kita naikin semua. Kalau Pak Luki nggak setuju pasti, itu masalah anggaran ya Pak Luki ya. Pak Luki setuju nggak? Dia nggak setuju. Jadi nanti protes ke Pak Luki semuanya, tapi nggak. Yang kayak gitu di mana ada itu seolah-olah satu dengan yang lain berbeda di keuangan harus kita hilangkan secara bertahap atau kalau bisa cepat. Untuk Pak Heru Pambudi, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bapak juga sudah membangun fondasi yang kuat dan itu sekarang jadi baseline kita ke depan. Kepada Bapak Robert Leonard Marbun, bekalnya sudah ada, jadi tinggal eksekusi dan orkestrasi. Karena sekjen itu bukan soal kerja sendiri, tapi memastikan semua orang bekerja dengan arah yang sama. Bapak dan Ibu sekalian, organisasi ini kuat kalau kita jalan bareng, arah sama, ritme sama, nilai sama. Tapi kalau orang rapat ya jangan sama pandangannya, beda-beda aja, biar ramai diskusi, nanti kita ambil keputusan yang disetujuin semuanya, nanti kita jalankan bareng-bareng setelah diputuskan. Kerja itu tidak rumit, seringnya malah kita sendiri yang bikin rumit. Kerjakan, selesaikan, kalau ada yang tidak benar, perbaiki. Kita harus berani, kita harus konsisten.
Kalau kita konsisten, hasilnya pasti akan kelihatan. Dan waktu kita Pak Robert nggak banyak. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat, pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Kalau akhir tahun nggak tercapai, saya dimarahin sama masyarakat. Mungkin disuruh mundur. Tapi kalau sebelum saya mundur, saya akan pecat Febrio dulu. Bapak juga, baru saya terakhir. Enggak, pendeknya tantangan kita berat, waktu kita nggak banyak, kita harus bereskan, perhatikan lebih rapi lagi organisasi kita sehingga dampaknya ke perekonomian semakin signifikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Pembacaan doa. Seluruh peserta kembali dalam posisi siap. Yang kami hormati Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, pimpinan Kementerian Keuangan dan hadirin yang berbahagia, izinkan kami memimpin doa dengan cara Kristen. Bapak Ibu mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, segala puji dan syukur kami ucapkan padamu atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan pelantikan di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadikanlah momentum pelantikan ini sebagai jalan untuk terus menjadi hamba yang selalu bersyukur dan mengingat bahwa semua ini adalah amanat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, sumber hikmat, kami menyadari kami adalah hamba yang lemah. Berikanlah kekuatan dan petunjuk, serta tuntunan keselamatan dalam menjalankan tugas yang kami emban dimanapun kami ditugaskan. Tolonglah kami meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Teguhkanlah hati kami untuk senantiasa menjaga integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang kami laksanakan. Lindungilah kami dari segala godaan yang dapat merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Maha Benar dan Maha Adil, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk menjalankannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah yang Rahmani dan Rahimi, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua, para pemimpin, dan pendahulu kami. Tolonglah kami untuk selalu ingat dan bersyukur atas karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati teguh dalam berbagai ujian yang kami jalani. Inilah doa syukur kami. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kekal selamanya. Amin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Selanjutnya pemberian ucapan selamat dan terima kasih. Kami mohon kepada Bapak Robert Leonard Marbun untuk tetap di tempat dan kepada Bapak Heru Pambudi dimohon untuk maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dan terima kasih dari para tamu undangan. Kami juga turut mengundang spouse dari Bapak Robert Leonard Marbun untuk mendampingi Bapak di depan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh yang pertama Menteri Keuangan dan diikuti Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kementerian Investasi, Sekretaris Utama BKPM, dan dilanjutkan oleh jajaran Eselon 1 Kementerian Keuangan, diikuti oleh tamu undangan lainnya. Selamat pagi dan terima kasih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.